Shalom Bapak Ibu Saudara, tempat ini juga yang ada di rumah bersyukur kalau sore hari ini kita boleh bersuka cita bersorak-sorak dengan luar biasa ya. Saya akan lanjutkan pembahasan kita dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Sebagaimana tadi pagi saya saksikan ada 2 kesaksian yang luar biasa yang saya mau saksikan bentar ya. Tolong ayatnya hilangkan dulu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bagaimana kemarin Sabtu kita melayani penghiburan dari keluarga pemilik tempat ini. 2014 saya dipercaya oleh pemilik tempat ini, yaitu Bapak Hengdi Rotendeyong dan istri dan keluarga besar mereka bertemu dengan saya di Haris, Hotel Haris. Terutama kakaknya nomor 1 yaitu Pak Edwin. Dan mereka mendengar visi misi. Mereka ajak saya ngomong sama istri. Dan akhirnya mereka satu spirit. Ya. Chemistry-nya ada. 2017 kemudian saya diberikan kesempatan untuk memakai tempat ini. Dan tempat ini tidak seperti sekarang ini. Ya, 2014 itu betul-betul tidak pernah dipakai sekitar 4 tahun atau 6 tahun. Dan di depan ada banyak kaki 5. Saya masuk rumah daerah sini aja enggak bisa saudara. Sulit sekali. Kumuh sekali depan. Dan memang rumah ini memang mau dijual tapi ternyata tidak mungkin bisa. Tidak ada bisa yang bisa membuat semua yang ada di depan itu pergi. Karena udah lama. Ketika saya diberikan, maka saya tidak langsung pakai dan saya bilang ini saya pakai sebagai panti asuhan. Bukan sebagai gereja, tapi keluarga ini minta untuk melayani Tuhan. Iya, saya melayani Tuhan, tapi bagaimana caranya kondisi seperti ini? Anugerah Tuhan, dan saya hanya minta teman-teman bersihkan bulan 2014 bulan November, Tuhan perintahkan saya masuk. Waktu itu kita beribadah di daerah utara itu di daerah Soekarno-Hatta dan Tuhan perintahkan ibadah. Tidak ada tempat sudah saya masuk seadanya ya. Bersama teman-teman kemudian kita berdoa untuk pedagang-pedagang kaki 5. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, hanya oleh karena pertolongan Allah, Roh Allah, maka semua bisa diselesaikan. Saya tidak menyelesaikan dengan cara-cara manusia, tidak. Dan semua heran. Karena sebelumnya mereka juga sudah memberikan istilahnya pesangon, tapi tidak bergeming. Namun oleh karena Tuhan Yesus menghendaki tempat ini dipakai untuk pelebaran kerajaan Allah. Kalau Tuhan sudah buka, tidak ada bisa yang menutup. Amin. Tapi kalau Tuhan yang menutup, tidak akan bisa ada yang buka. Dan mereka melihat bahwa tempat ini dipakai untuk pelayanan sampai hari ini. Dan mereka sangat senang. 2014 dan saya dibawa ke notaris sampai 2020. 2020 datang ke sini mereka melihat perkembangan lanjut sampai 2022. Dan kemarin mereka minta ibadah penghiburan. Ada banyak kesaksian dan mereka khususnya keluarga merasa bangga atas kerja keras saya dan saudara. Mereka katakan, Pak Febi, kami berterima kasih karena Pak Febi sungguh luar biasa bisa melakukan ini semua dan kami sangat diberkati. Saudara, kemarin tidak ada penyampaian apapun, tapi kakak yang pertama berkata, kami dukung 100%. Bahkan ada orang dari keluarga mereka, ya, dari ipar datang ke saya, Pak Febi, saya mau dukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Padahal anggota keluarga ini saya lihat bukan Kristen yang rohani ya, artinya sungguh-sungguh, tapi mereka melihat, ya, melihat karya Tuhan. Kita sebetulnya tidak ada apa-apanya, sudah tidak punya kemampuan, tapi kita taat, ya, kita setia, kita rajin, kita sungguh-sungguh sampai Tuhan Yesus datang. Kemuliaan Tuhan dinyatakan tempat ini. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita.
Besok Selasa saya akan bertemu makan siang bersama keluarga besar dari Amerika. Dan saya bilang maunya minggu malam ini. Saya bilang saya tidak bisa. Tapi oke, saya bisa Selasa. Oke Pak Pipi, tadi WA dan jam berapa? Oke, setengah 12 kita akan makan bersama semua untuk berbicara. Mereka sangat support. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur. Karena bagi saya ini tanggung jawab yang berat. Bukan hanya kepada Tuhan Yesus dan Allah Bapa, tapi kepada pemilik. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana firman Tuhan tadi pagi saya sudah jelaskan. Nanti saya tunjukkan sedikit yang di depan. Kalau saudara mau menjadi orang-orang yang dimuliakan Tuhan, saudara harus menjadi orang yang dihormati, orang yang terpandang, orang yang dipercaya. Saudara, untuk menjadi orang terpandang, itu bukan cuma saudara pinter khotbah, pinter firman. Percuma saudara. Nanti saya di Bali tanggal 22 saya mau sampaikan di KKR. Kristen itu realita bukan teori. Udahlah, saya muak dengan orang-orang mau ngomong firman. Nyatanya gak ada kok saudara. Saya tuh muak. Cuman saya ini masih dikunci saudara. Karena sudah terbentuk agama Kristen. Ya. Karena saya disuruh Tuhan Yesus bongkar. Selama ini teori saudara. Penggembalaan teori, pendeta teori. Aduh saudara, saya tidak pernah belajar cara gembalakan. Tidak usah belajar. Gimana belajar? Kalau kehidupan tidak usah belajar. Bagaimana saudara belajar untuk punya anak? Tidak usah belajar. Didik anak tidak usah belajar. Nalurimu itu ada. Sama seperti ketika saya memimpin sebagai gembala, saya memuji Tuhan semuanya. Itu semua naluri saja sebagai kehidupan. Kita memuji, menyembah, doa semua kehidupan. Bukan teori. Amin. Karena itu yang saya diajar oleh Tuhan. Ya. Maka itu ini yang saya melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dinyatakan. Dan keluarga ini melihat. Saya katakan kalau tempat ini sesungguhnya tidak dikehendaki adanya gereja. Tapi saya katakan saya tidak pernah bangun gereja. Yang saya bangun adalah manusia. Manusia yang kotor, yang gelap, pulih, jadi baik. Mereka kaget. Saya bilang kasih izin Pak. Semua lingkungan kasih izin saudara. Di tempat ini pondok doa, tempat pondok pemulihan. Amin. Orang melihat di sana, semua keluarga, teman-teman semua yang datang kemarin, tidak satupun mereka melihat ini gereja. Dan mereka katakan, inilah yang benar Pak. Ke depan tuh tidak ada, sudah bentuk gereja tidak ada. Tapi bagaimana hidup saudara menjadi berkat buat orang lain, itu lebih penting daripada firman Allah yang kamu baca. Bisa ngerti? Nah, saya akan tunjukkan bagaimana kehidupan NCC Indonesia mengajar apa. Kalau cuma teori pinter khotbah, tak copot saudara jas ini. Ngarit aku, do you know ngarit? Ya Pak ya. Pak Agus itu tahu benar bagaimana saya mulai nol tahu. Kalau saya bukan kehidupan saudara, tidak akan bisa berdiri. Mau ngomong apa saya? Katakan amin. Pulang dari tempat ini engkau akan menemukan kehidupan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Amin. Kalau engkau ngerti, ini bukan agamawi, men. Amin. Ini life. Christianity is life. Doa is life. Main musik is life. Memuji life. Kalau saudara memiliki kekristenan yang live, pujianmu berbeda. Kalau saudara memiliki Kristen yang live, permainan musikmu berbeda. Amin. Doamu berbeda. Bahkan kau menyampaikan firman pun berbeda. Orang akan menerima kehidupan yang sesungguhnya di dalam hidupmu. Mungkin saya kalau nyanyi dibanding pemain orang-orang kafe, diva-diva, kalah saudara. Tapi saya kehidupan. Waktu saya nyanyi, itu firman hidup keluar. Amin. Terjadi kelepasan. Bukan karena suara saya bagus, tetapi karena roh Allah ada di dalam kita semua. Katakan amin. Tayangkan dikit.
3 menit bagaimana NCC Indonesia di Tangerang, ya, Rumah Bidan Kanaan. Itu NCC Indonesia sedang peduli kasih. Nah, mari kita lihat ini NCC Indonesia. Kalau saudara gagal paham dengan NCC Indonesia, sudah pikir cuma doa-doa, cuma no, buat apa saudara? Doa kita didasari oleh kasih yang nyata. Monggo silakan langsung. Ini Rumah Bidan Kanaan milik NCC Indonesia yang dikerjakan oleh Ibu Maria Ekaristi, pendoa kita. NCC Indonesia bersama Rumah Bersalin Kanaan. Ini inisiatif ya saudara, tidak pernah saya perintah. Tapi dari hasil keimaman yang keluar kasih. Dan saya tidak mengeluarkan biaya apapun sama sekali. Biaya sendiri luar biasa. Ibu Maria ya, Itu juga kami dan Kanaan ingin mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan atas. Andai kata ada di Malang, Bu Maria pasti buka di tempat ini, pasti disambut warga. Tapi dia menjadi pendoa siapa? Di Tangerang Ciputat, saya pernah ke sana dan mendoakan tempat ini. Pergumulan hidupnya berat saudara. Keluarga berat, tapi dia tetap berkarya. Wow, luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita, cukup. Ya, 2 kesaksian ini Bapak Ibu Saudara yang sungguh sangat memberkati kita semua. Ya, supaya orang lain melihat NCC Indonesia itu bukan sekedar doa, tapi doa yang diaplikasikan. Jadi rumusannya gini loh, bisa doa karena hidupmu benar. Itu loh. Kalau doa cuman hafalan, hangel ake tunggale saudara. Saya melayani, saya khotbah itu karena dari hasil hidup saya dengan Tuhan sehari-hari, saya khotbah. Jangan dibalik. Kalau sehari-harimu brengsek saudara ya, kamu gak bisa khotbah. Ini saksi ini, istri saya. Mulut saya culas, dia satunya orang yang akan keluar dari tempat ini. Ya. Bagaimana mungkin saya menyampaikan firman tapi saya maki-maki istri. Saya meso sumpah serapah. Kalau saya saudara tak copot saudara. Muak saya sudah kekristenan teori saya paling benci saudara. Tuhan Yesus gimana? Sama benci dia. Kalau saya khotbah, saya maki istri, saya hidup gak benar, Tuhan Yesus tidak mengasihi saya. Kalau saudara sampai bilang Tuhan Yesus tak mengasihi kamu, bodoh kamu. Itu Tuhan Yesus setan itu. Yesus palsu. Amin. Dan itu saya ajarkan kepada semua domba-domba yang saya gembalakan. Laporkan ke saya. Kalau ada pelayan yang teori, saya out langsung dari tempat ini. Tidak usah pelayanan. Katakan amin. Itu kuncinya.
Anda doa karena Anda benar di luar. Kalau di luar kamu tidak benar, nggak usah doa. Apa yang kamu doakan? Munafik. Yang ngerti tepuk tangan. Yang kaget tepuk tangan. Waduh, Pak Vibio galak. Udah, saya itu doa terus, Tuhan kasih dong saya itu kalau firman itu yang halus, kalem. Itu doa saya loh. Tapi yang keluar kasar-kasar ya saudara. 2 Raja-Raja 5. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Saudara, pagi tadi saya sudah bicara panjang lebar. Di depan ini saya mau tunjukkan bagaimana saudara menjadi orang yang bisa menerima kemuliaan Allah. Yang bisa menerima kehormatan Allah. Yang bisa menerima kuasa Allah. Karena setiap anak-anak Allah pasti dia akan menerima kemuliaan Allah. Orang yang menerima kemuliaan Allah, dia dimuliakan oleh orang. Itu rahasianya. Orang yang menerima kehormatan dari Allah, dia dihormati oleh Allah. Oleh orang, saya bilang. Seperti Naaman. Naaman itu panglima. Seorang terpandang di hadapan tuannya loh. Ini yang tidak pernah dikejar oleh orang Kristen. Orang Kristen selalu mau langsung jalan tol ke Tuhan. Gila apa? Gak ada ceritanya jalan tol ke Tuhan. Gak ada, jangan mimpi. Kalau Anda berpikir sampai hari ini kayak gitu ya. Bertobat saya bilang. Kamu gak akan sampai kepada Tuhan. Kamu buat Tuhan sendiri dalam hidupmu. Gak ada. Tolong buka sebentar dalam 2 Tawarik 20 ayat 20. Pegang yang saya ajarkan. Kalau saudara mau menjadi orang yang menerima kehormatan, Anda itu dihormati orang. Dimuliakan kok. Tidak ada anak Tuhan tidak dihormati. Kecuali karena kebenaran kamu dihina. Karena kebenaran kamu ditekan. Rasul Petrus berkata, roh kemuliaan ada padamu. Loh kalau karena kebenaran saudara dipecat dari kerjaan, Anda penuh kemuliaan Allah. Karena Tuhan Yesus Anda dibunuh, Anda penuh kemuliaan Allah. Seperti Stefanus, wajahmu penuh kemuliaan. Dua Tawarik 20 ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, saudara baca 2 Tawarik 20 ini bagus saudara. Ini strategi peperangan rohani. Ya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara nanti memuji, menyembah. Anda tidak perlu bertempur, Allah yang bertempur. Tapi saudara harus punya prinsip ini dong. Dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dengar, percayalah kepada siapa? Tuhan Allahmu nak. Percayalah kepada Tuhan Allahmu. Dan kamu akan tetap apa? Teguh. Terus tambah apa? Percayalah kepada nabi-nabinya. Kamu akan apa? Berhasil. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Itu rahasianya. Udahlah. You kalau nggak punya guru, you kalau nggak punya gembala, kamu nggak akan menapi ayat ini. Oh itu kan perjanjian lama Pak. Oh, nekat orang ini. Buka perjanjian baru. Yohanes 14 ayat 1. Lihat saudara, jangan ditipu sama kegerakan anti guru, anti gembala, anti pendeta. Itu orang liar. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada apa? Allah. Percayalah juga kepada siapa? Kepadaku. 2. Waktu itu Tuhan Yesus ada di muka bumi. Udah enggak usah. Percaya kepada Allah, percaya kepada nabinya. Hari ini di mana nabi Tuhan? Ada di gembala. Di mana gurunya? Ada di gembala. Makanya kalau saudara tidak hidup dengan prinsip ini, udahlah tidak terjadi pemulihan apa-apa. Kemuliaan itu Bapak Ibu Saudara bisa saudara cari sendiri, bisa. Tapi berbeda kemuliaan yang dari Tuhan. Kemuliaan dari Tuhan
tidak ada seorang pun bisa mengusahakannya. Sebab Tuhan yang memuliakan. Dan saudara memegang kemuliaan itu dan berjalan dalam kemuliaan. Tapi kalau kemuliaan saudara mau ciptakan sendiri, monggo bisa. Orang-orang di luar sana bisa kok, saudara kerja yang pinter, baik, bisa. Dihormati bisa. Tapi mereka berbeda. Kehormatan yang mereka terima beda dengan kita. Kita dihormati karena mereka menghormati Allah yang ada di dalam kita. Sebab dia bekerja. Makanya saya katakan tadi pagi, setiap orang Kristen, ya, dia punya roh Allah. Tandanya punya roh Allah. Dia dihormati, dia disayangi oleh semua orang. Itu bukan berarti saudara tidak pernah dibenci, difitnah. Saya banyak saudara. Tapi kita hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran pasti dia disayang. Semua nabi, mulai dari Abraham, Yusuf, ya, bahkan Musa saja saudara yang elok. Raja-raja Saul, Daud, bahkan sampai Tuhan Yesus. Saudara, sebelum Tuhan Yesus muncul adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, baca di firman Tuhan dikatakan, dia semakin besar, bertambah kuat rohnya, dan dia disukai semua orang. Tuhan Yesus juga gitu. Kenapa? Karena saudara terpandang. Kembali ke Naaman. Di hadapan tuannya sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Saudara, Naaman adalah pahlawan. Dia ada tentara, prajurit. Tapi di hadapan tuannya dia sangat disayang. Artinya dia melakukan tugas tanggung jawabnya. Dan dia berkenan di hadapan tuannya. Seperti saya katakan tadi, banyak orang cari perkenanan Tuhan tanpa perkenanan manusia. Lo kalau dipandang manusia, orang kampungmu, kamu itu enggak beres, ya jangan ngomong Tuhan lah. Katakan amin. Katakan amin. Lo kalau iparmu ngelihat kamu brengsek, ya udahlah, jangan usah ngomong Tuhan. Pak, Bu, Dek. Sejak tahun 98, mereka melihat hidup saya. Mereka melihat saya dan istri. Istri saya melihat, anak saya melihat. Yang kita kejar, jangan hanya Tuhannya. Yang kita kejar perkenanan manusia. Makanya Tuhan katakan dalam Roma 14 ayat 17. Ya, di depan ini saya tunjukkan ke Bapak Ibu Saudara supaya ngerti gitu loh. Karena selama ini orang selalu, yang penting Tuhan tahu Pak. Tuhan mana tahu? Tuhan mana? Wong mertuamu yang ngomong kamu brengsek kok. Kok Tuhan? Yang setuju katakan amin. Masih hidup enggak ini? Ya? Tak pikir mati saudara. Itu kita punya ambulan loh ya. Mas ayo siapkan ambulan, infus beli. Ya, haleluya. Jadi kalau mertuamu bilang brengsek, ya bertobat toh. Jangan ngomong brengsek gini pendeta. Semprul kamu saya bilang. Di sini kamu. Jangan ngomong pendeta. Bikin malu pendeta seluruh Indonesia saya bilang. Brengsek ini gembala mah. Gembala goblok kamu itu. Ya toh Pak. Loh, tapi kalau gembala yang benar-benar gembala, mertua itu hormat. Minta doa, minta nasihat, minta blessing. Karena Anda punya roh Allah. Itu Kristen. Itu Kristen. Tolong buka Roma 14:17. Sebab kerajaan Allah bukan soal apa? Makanan dan minuman. Tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Benermu di mana? Sebagai suami bener enggak lu? Sebagai istri bener enggak lu? Hah? Sebagai anak bener enggak? Sebagai menantu bener enggak? Loh, bener itu saudara. Saya punya tanggung jawab di hadapan Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Saya sebagai suami, saya sebagai orang tua, saya sebagai anak, saya sebagai gembala, saya punya tanggung jawab loh. Apakah kita hidup dalam damai sejahtera? Perdamaian dengan Allah.
Damai dengan istri dan suami. Damai. Bagaimana sukacita kita? Apakah di rumah kita penuh sukacita atau penuh duka cita? Pak, aku masuk rumahmu kok kuburan sih, Pak. Serem banget. Aku masuk rumahmu kok kayak gimana gitu ya. Lihat saudara, kalau orang Kristen rumahnya penuh dengan bentaan, cacian, semprotan nyamuk sih api. Tapi saya tadi punya ide saudara. Mungkin perlu saya praktekkan ya. Ini saya bawa obat nyamuk One Push saudara. Mungkin ada yang mulutnya mau saya semprot. Loh, yang ngerokok ada di sini ngerokok tak semprot, mari wis langsung One Push. Mungkin penuh nyamuk. Haleluya. Ada yang mau? Yang misuan ada enggak? Yang kasar mulutnya tak semprot sini loh, maju ke sini. Nyamukmu akeh. Haleluya. Terus orang itu merasa dia tidak bersalah, bagaimana mungkin? Sukacita, saudara masuk rumah saya, tidak usah tanya tetangga, pembantu saya tanya. Ini Pak Kirun kok nggak ada? Tadi pagi ada ya? Oh tadi pagi ya. Pak Kirun, nanti lah datang sini. Dia kan ngikuti. Siapa? Sepeda motor datang. Haleluya. HP sekarang kan bisa buka pintu, bisa buka kulkas. Ini saya punya khusus. Bisa nyuci mobil juga HP sekarang. Bisa. Saya tinggal telepon Pak Kirun, bukakan. Mau beli HP saya? Haleluya. Kembali ayat 18-nya. Nah ini saya kejar saudara. Kalau di depan istri saya itu gak dihormati. Ya percuma lah saya jadi gembala. Temenan saudara, tak buka jasku, ngarit aku, tak tinggal wis. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, cara apa? Anda hidup dalam kebenaran, Anda damai dengan Tuhan, damai dengan istri, damai dengan suami, damai dengan anak, dengan kebenaran, sukacita turun, kamu pasti dihormati. Keluargamu pasti jadi teladan, pernikahanmu pasti jadi berkat, perkawinanmu juga, anak cucumu dihormati. Bukan hanya oleh manusia, tapi oleh Allah. Kejar. Jangan cuma kejar Tuhan, saya katakan. Sebab banyak orang Kristen kejar Tuhan, dia ketemu hantu. Yang keras tambah keras, yang munafik tambah munafik. Mulut penuh nyamuk, perlu disemprot. Banyak itu. Bagaimana saudara berkenan dan dihormati? Lihat ayat ini. Berkenan pada Allah dan dihormati. Mana dulu? Ya, berkenan dulu atau dihormati dulu? Berkenan dulu, tepuk tangan buat kebenaran ini. Naaman berkenan di hadapan tuannya saudara. Dia sangat disayang. Itu yang saya kejar. Makanya saya bersyukur kemarin itu semua keluarga besar dari Amerika, dari manapun datang ke tempat ini. Handai tolan sanak saudara luar kota. Mereka bilang, Pak ini jelas bukan manusia yang buat tempat ini bisa seperti ini. Ini karena roh Allah ada di tempat ini. Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Katakan amin. Itu saksi. Loh kalau di rumah saya nggak ada kesaksian itu, ya udahlah berhenti dulu lah. Saudara, Tuhan itu nggak bisa dipermainkan dengan kepandaian kita. Naaman, saudara, dia tahu benar memperkenankan hati tuannya. Makanya kalau saya sebagai gembala, maaf ya saudara, belenek saya sampai dengan sampean, apalagi Tuhan Yesus. Amin. Lah, wedi gak beda. Ya jelas dah. Siapa orang nyenengin saya? Ya kalau orang ini melakukan apa yang saya mau dong. Nah kalau sampean enggak mau melakukan, yang belenek aku saudara. Kata Tuhan Yesus, tak muntahkan kamu.
Dilek nggak bisa, kotot le. Makan tahu campur itu kan kikilnya enak. Tapi lek wis sampai kototnya saudara. Kotot tuh enak loh saudara. Kenyal. Dilek itu keloloten ya. Dibuang eman gitu. Terus gimana? Diseruputi. Kuahnya tahu campur. Kenyal terus. Betul ya? Jangan ditelan, enggak bisa. Dimuntahkan, ya eman. Banyak kita hidup, orang Jawa itu ngemut silet. Untung enggak salah lagi saya. Kemarin salah tau saya. Silet loh ya, ojo itu slip of tongue saya. Ya toh. Orang ngemut silet. Orang ngemut itu apa ya? Bahasa Indonesianya orang mengulum ya. Menaruh silet itu, silet. Saudara tahu silet toh? Silet cukur itu loh. Ditaruh di lidah. Kamu taruh gini. Saudara telan, itu melukai saudara. Saudara buang, itu melukai saudara. Kalau saudara tidak hidup berkenan di hadapan Allah, hidupmu itu kayak silet. Kenapa Pak hidup saya kayak silet? Saya telan melukai saya. Saya buang melukai saya. Karena kamu tidak bertobat. Beda dengan Naaman. Makanya hari ini saya berani ngomong. Cari Tuhan, betul. Tapi juga cari perkenanan manusia. Karena kalau kamu dikenan manusia, kalau kamu dikenan Allah, dihormati oleh manusia. Tepuk tangan. Dua Raja-Raja ayat 5 ayat 1. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Nah saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Siapa yang tahu Naaman sakit kusta? Bapak Ibu Saudara, kita belajar dengan peristiwa ini. Ada nilai yang luar biasa dari Panglima Naaman. Hidupnya tanggung jawab, berkenan kepada tuannya. Dia sangat disayangi tuannya. Allah pun menyatakan kemenangan, tapi dia punya sakit kusta. Sakit kusta itu sesuatu yang najis. Tidak ada seorang pun yang tahu sakit kusta Naaman di tengah kepahlawanannya. Pertanyaan saya, apakah Naaman berhenti untuk hidup terpandang di hadapan tuannya dan disayangi tuannya karena kustanya? Tidak. Tidak. Kusta itu sesuatu yang ada di dalam kita. Sesuatu kelemahan. Sakit penyakit yang tersembunyi. Tetapi kusta itu tidak pernah menghalangi perkenan Tuhan dalam hidupmu. Tidak pernah menghalangi kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu. Karena engkau hidup benar. Jangan takut saudara jika ada kusta dalam hidupmu. Karena setiap kita pasti punya kusta. Punya kelemahan, kekurangan. Dan saya mau kasih tahu buat saudara. Allahku, Allahmu adalah Allah yang maha tahu. Dia tidak akan membiarkan kusta itu tetap ada dalam hidupmu. Dia akan bekerja untuk apa? Menyempurnakan. Sebab engkau sudah dikenan. Dan engkau akan dikenan lagi. Dan engkau semakin dikenan. Engkau semakin dimuliakan. Tuhan Yesus berdoa. Bapa, muliakanlah aku. Apa jawab Bapa? Aku akan memuliakan lagi. Aku sudah memuliakan engkau. Dan aku akan memuliakan lagi. Dan Tuhan Yesus berkata, Bapa, aku memuliakan namamu. Siapa yang bisa memuliakan Tuhan dalam hidupnya? Hidup ini seluruhnya aspek. Dari atas kepala sampai ujung kaki. Siapa memuliakan Tuhan dari atas kepala dan sampai ujung kaki? Dari hidup pribadi, pernikahan, anak, keturunan, pekerjaan. Semua memuliakan Tuhan. Dan standar memuliakan Tuhan ukurannya apa? Manusia. Sekali lagi, standar ukuran Tuhan Anda dimuliakan. Ukurannya siapa? Manusia. Tanya kepada manusia. Jangan rumput yang bergoyang. Itu EBGAD.
Kalau Fabianus bilang, tanya sama saudaramu, tanya sama keluargamu, kamu gimana? Loh, kalau saudara tidak bisa menemukan ini, ya bertobatlah lah. Ojo mbok terus no. Anda tidak akan masuk perkenan Tuhan, saya kasih tahu. Itu omongannya Pak Febi, silakan. Kita ketemu nanti di kehidupan kedua. Tapi belum tentu kamu ketemu dengan saya. Itu aja. Mari kita uji. Taruhannya sini. Ayo. Saya selalu gitu kok. Kalau saya yang brengsek ya, habiskan saya Tuhan. Tapi kalau kamu yang brengsek, habis kamu sama Tuhan. Ayo, wani gak taruhan sama saya? Salaman. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Karena Tuhan itu sifatnya, dia akan menyempurnakan. Naaman tahu dia punya kusta, disembunyikan. Bagi Tuhan tidak tersembunyi. Ayat 2. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi apa saudara? Pelayan bagi ada istri Naaman. Lihat saudara. Ada orang Israel, ada pelayan. Pembantunya orang Ibrani yang kenal Tuhan. Diperbudak dia, ditaruh di dalam gerombolan orang Aram tertawan dan menjadi pelayan pada istri Naaman. Ayat 3, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara dengar rahasianya ya. Siapa sih yang mau hidup dimuliakan sama Tuhan? Angkat tangan. Mau toh? Di hadapan Tuhan itu tidak boleh munafik. Di hadapan Tuhan itu tidak boleh pura-pura. Yang tahu kamu pura-pura enggak, itu orang dekatmu. Orang dalammu. Siapa? Pembantumu. Untung enggak punya pembantu, Pak. Hari ini enggak semua punya pembantu. Siapa yang dekat sama kamu? Suami istri, ini dekat. Tanya sama dia. Kalau saudara tanya sama istri saya brengsek hari ini. Saya tutup tempat ini. Saya buka dan saya lapor ke sinode. Saya keluar jadi gembala. Saya tidak akan pernah. Percuma saya nutupi gembala, saya nutupi sinode dia nggak bisa. Mungkin saya bisa nutupi sinode. Pak Adi nggak tahu. Naaman itu orang gede loh saudara. Pembantunya yang tahu. Ini loh saudara. Tuhan tuh mau kita itu terbuka. Luar dalam. Ketika saya bertobat saudara, tahun 98 ketemu Tuhan Yesus. Saya langsung luar dalam saudara. Bukan cuma luar. Karena tidak ada satupun pendeta bisa ngajak saya jadi Kristen. Sumpah saya bilang, nah ayo kan. Saya enggak suka Kristen, masalah gitu loh. Saya enggak suka pendeta. Karena ya saya anggap orang Kristen bagi saya sama istri itu dulu munafik lah saya bilang. Akhirnya ngomong, akhirnya pinter firman. Tapi ternyata saya jadi Kristen ya saudara. Makanya jangan menghina Kristen, kamu jadi Kristen. Jangan menghina pendeta, kamu jadi pendeta. Jangan menghina gembala, kamu jadi gembala. Yang suka katakan amin. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Begitu saya ketemu Tuhan Yesus, terbuka. Sampai hari ini tanya pembantu kami kan beberapa baru. Tanya dia. Dia tahu kalau saya pakai celana cuma pendek begini. Dia yang tahu pembantu saya. Dia tahu saya enggak pernah pakai baju, kadang waktu ngambil anduk ya toh, keroan lagi. Ini keroan. Yang ngeroi ya Pak Kirun. Pak Bibi ya bisa keroan loh ternyata ya. Ya Pak kan tahu Pak, saya bukan Superman Pak. Rok masuk angin, biasa. Tapi kemuliaan Tuhan tetap ada pada saya karena kebenaran ada pada saya. Dan pembantunya melihat semuanya. Pembantu itu benar-benar itu apa ya? Bukti nyata kamu itu benar dalam Tuhan enggak?
Bisa ngerti saudara? Pendoa juga gitu. Benarkah kamu pendoa? Benar gak kamu itu hamba Tuhan? Karena yang saya tahu ketika roh Allah ada dalam kita saudara, kita pasti dimuliakan kok. Sungguh. Tidak ada namanya ceritanya roh Tuhan ada pada kita, terus hidup kita itu tidak dihormati orang. Hidup kita suami istri, anak, gak karu-karuan, tidak ada. Pencobaan memang banyak datang. Tetapi selama kita bergandengan tangan, semua pencobaan akan kita bisa lewati. Air tidak akan pernah menghanyutkan kita. Api tidak pernah menghanguskan kita. Katakan amin. Katakan amin. Ketika kita diikat oleh kasih kebenaran dalam keluarga kita, gandeng tangan, tidak ada satupun badai bisa merobohkan keluarga kita. Kita tetap bersatu selamanya sampai Tuhan itu datang. Amin. Kalau yang di atas saya sudah pecah, bagaimana mungkin? Ini yang datang suami istri, gandengannya istrimu coba tak lihatin. Gandengannya tak teloin. Ayo yang suami istri, gandengan coba tak teloin. Ojo gandeng sebelahmu Bu Eli. Iku bojomu apa gitu? Aku mau tanya sih, ayo tak delok sih, aku gak teori kok. Kamu lagi gulat apa mau gandengan menyeberang, gitu ya? Itu serius aku. Apa kepeksa? Ketoro gak pernah gandengan apamu ya? Loh saya enggak pernah gandengan kok saudara memang. Loh saya tanya istri. Saya kalau ke mall kemana-mana, enggak mau saya gandengan. Jarang saya. Satu sumuk. Loh iya. Tapi saya buktikan kasih saya dengan perkataan, perbuatan, kebenaran. Saya orangnya enggak romantis kok. Saya enggak romantis. Gitu. Tapi kalau saya ada hal tertentu ya saya gandeng istri, kalau misalkan nyebrang itu pasti saya suka menolong gitu, suka dari dulu. Siapapun wanita mau saya bantu, nenek-nenek gitu. Lek podo lanange enggak usah awakmu lanang. Wanyi apa? Iku serius apa enggak? Genggamanmu kok penuh arti ngono. Kon anakmu wis 3 lho. Coba tambah lagi loh ya. Ya. Sekarang yang hamil Aldo. Ini yang suami istri enggak gandengan. Mbak Yuni enggak punya suami. Mana suaminya? Loh, kok tugas di sini semua yang suami istri gandengan perintah kok. Mas ayo coba tak lihat, tunggu duduk sana tak perhatikan. Gandengannya beda. Ayo kon tumplek kabeh. Engko nah, banyu numplek. Iki ya apa? Lho iki iki gandengan atau pelukan sampai disuruh gandengan. Yo gandengan aja pelukan arek. Engko ae. Wah ini benar-benar luar biasa. Ayo saya mau lihat sih. Loh karena enggak kebetulan saudara. Saya pegang dua-dua. Waktu ulang tahunnya seorang pendeta hamba Tuhan. Dia bilang baru kali ini Pak saya gandengan. Iki bojo apa enggak ya? Nah coba aku pengen delok iki. Pak Tony iki ya pengen wah. Gandengan tape iki ya. Haleluya, tepuk tangan dulu. Wah, seneng aku lihat delok. Iku sing digandeng, sampean gandeng siapa? Digandeng kok enggak ikut gandeng? Sing lah ngono tah. Mosok saya itu paling enggak seneng ya salaman. Salaman lagi nih Pak Tony, salaman dia. Loh, salaman. Nah, iki salaman. Long salaman kok ngene Pak. Coba Pak Tony salami aku ya. Salami aku ya. Pak Tony yang salami. Pak Tony nyalami aku, tapi aku ngene, gak enak dah. Nah, tapi kalau bales kan enak. Coba tak lihat ya. Bales enggak? Bales enggak? Tolong di-syutingi. Iki khotbah apa-apa. Coba gandengan ya. Loh, ojo dikempit kelek, Pak. Ngawur aja. Loh ini serius loh, serius. Saya tuh pingin betul-betul pemulihan Tuhan tuh hadir itu gitu. Coba tak lihat ya. Wah, luar biasa. Saya bisa ngerasakan roh itu. Apakah ini serius enggak gitu loh ya. Tapi kalau ini tulus ini memang ada. Gandengannya kuat. Amin. Loh apa kok dicepet diucul no? Gampang ya uculnya. Sumur. Haleluya. Gandengannya sudah kayak model lemper. Kuat. Lemet. Haleluya. Wah, mana lagi? Oh itu. Saya tak lihatin dulu, bentar ya. Kon gurung kawin, cok gandengan.
Kamu belum punya suami. Wes gak usah. Lah ini Pak Hendra ini mana itu istrinya? Jimmy Ceno sama-sama Jimmy. Tapi ya saya senang ngelihat. Iya Bang. Loh kenapa penghalangmu anak? Ha? Anakmu jadi penghalang kamu gandengan. Ha? Loh ya apa ini gandengan nih apa kok? Sini kamu sebelah sini nih. Wah kamu itu sini. Loh sini gak iso. Sini. Loh kok mau ini perintah gembala. Loh kok gila nih ya apa sih? Loh ya apa? Gak usah di syuting, gak usah ngelihat. Saya pengen lihat. Kok gak pernah gandengan ya? Ya Tuhan. Pantes roh Tuhan kok suruh saya. Iya loh. Ya bukan berarti waktu-waktu Pak Vibi gandengan. Jangan. Gak usah. Saya aja gak pernah gandengan. Tapi ini menyatakan bahwa suami istri itu satu. Kalau kamu satu, badai apapun gak akan bisa menghancurkan kesatuan dalam Tuhan. Amin. Coba. Kau ambil aku ya coba Yul, gondengan Yul. Lu ambil aku enak Yuli. Kamu bener lah biar kawin ya. Siapa yang berkati biar? Waduh, coba aja enak ini loh. Lu jempolmu nggak bisa gini sih. Apa? Jempolmu pegang gini. Nah kalau gandengan gini. Coba gandengan. Wah ini tepuk tangan tuh saudara. Amin. Cuma gandengan ambil wong Korea tore, wong Korea bintang film gandengan. Iki apa? Waduh, ini sehidup semati lagi. Luar biasa, haleluya. Amin. Ini digandeng terus ya. Pengajaran juga gandengan. Doa malam ya gandengan, cuma minggu tok. Amin. Kuat dalam Tuhan. Tepuk tangan. Haleluya. Yes, pemenang. Dua juara. Syuting kan? Wah, tepuk tangan luar biasa. Aku ya. Oh iya. Waduh, luar biasa. Nah, ini. Kalau gembalanya rukun, pasti dombanya semua rukun. Kita harus bongkar, tidak semua gereja pendetanya suami istri rukun. Saya menyaksikan. Sebab ada banyak pendeta-pendeta jaim. Di depan jemaat aja ngoyoknya, waduh penuh kasih. Di rumah enggak pernah ngomong sama istrinya. Lu sungguh, saya menyaksikan. Tidak bisa. Wah, jaim. Takut semua keluarganya. Enggak bisa. Kita harus tunjukkan, kita satu dalam Tuhan. Kekuatan akan terjadi, kemuliaan akan terjadi. Katakan amin. Saya enggak perlu nutupi apapun, enggak saya tutupi. Karena kalau saya tutupi, saya berdosa gitu loh. Bukan berarti kemudian saya buka-bukaan kamar tak buka, saya dengan istri buka, ya bukan begitu. Tapi saya tidak mau, karena Tuhan mengendaki keterbukaan. Naaman ini sebagai panglima yang terbuka, pembantunya tahu, kusta, boroknya kelihatan. Saudara dengar, kalau saudara semua terbuka di hadapan Tuhan. Dari atas kepala sampai bawah. Dari pribadi pernikahan yang sudah menikah loh ya. Keluarga semua terbuka. Sampai pembantu saudara lihat. Tidak usah takut. Ketika ada kelemahan, ada borok pun. Tidak usah takut. Tuhan bekerja justru melalui orang-orang biasa. Dia justru melengkapi saudara. Siapapun saudara. Jangan takut. Kusta itu bagiannya Tuhan. Asal kita tetap terbuka, jaga. Saya dikabari ada seorang hamba Tuhan, saya nggak tahu hamba Tuhan apa enggak. Istrinya minta cerai di Malang. Kita sedang mau siapkan data-datanya, nanti kita tegur. Dan teman saya di dalam pengurusan sinode di Kota Malang, saya Penatua, itu sudah datang. Dia tanya langsung dengan istrinya. Istrinya bilang, Pak, saya sudah tidak kuat. Saya mau cerai. Tahu ibu. Kalau ibu itu tidak boleh cerai sebetulnya. Tapi saya sudah tidak kuat. Dia cerita semua kebobrokannya. Lihat saudara. Karena hamba pendeta, saya nggak ngomong lah hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan tidak gitu. Karena bapak ini tidak memuliakan Tuhan. Pelayanan jadi kedok. Apa yang terjadi saudara? Hancur. Ini sedang diurus.
Saya bilang ini orang ngerti kebenaran. Padahal kalau datang misalnya acara begini, kita pernah ngundang waktu pembukaan, datang istrinya memuji Tuhan saudara, bersaksi, rukun kelihatannya tapi ngempet dalam. Gitu Bapak Ibu Saudara. Kita bisa membedakan kok. Kalau saya berjalan dengan kebenaran dan saya harus dipisahkan dengan istri saya, karena istri saya menolak kebenaran, jadilah kehendak-Mu Tuhan, saya bilang. Awal-awal itu saya sudah siap semuanya, meninggalkan keluarga. Tapi kalau Tuhan tidak bekerja begitu, tidak akan pernah terjadi. Justru kehidupan nikahmu semakin indah, kehidupan keluargamu semakin indah, pekerjaanmu semakin indah. Itu yang saya alami loh dalam Tuhan Yesus. Itu tidak ruwet. 24 tahun hidup saya tidak pernah ruwet. Loh Pak, tidak pernah ada pencobaan. Loh, pencobaan ya ada, semua ada. Tapi kita bisa melewati semuanya. Itu tadi. Ya, seperti lagunya yang itu tuh, yang Bu Eli nyiptakan sendiri. Nah, lewati. Siapa yang nyiptakan? Bu Eli tuh. Ya gandengan Pak Tony, lewati air. Ya boleh mereka suruh nyanyi ya. Amin, 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 amin. Pak Bibi sore ini acara wedding mau khotbah? Ya enggak tahu, saya pokok ikuti aja. Coba kuncinya apa? Tolong Mas Ayo. Saya mau pengen yang suami istri maju semua. Sini, come here. Kita enggak bisa teori, kita mau praktek, amin. Ini waktunya. Tuhan Yesus ada di tengah kita. Wow, apalah khotbah saya artinya tanpa praktek. Saya mau melihat bahwa semua keluarga dipulihkan. Saya mau melihat kasih karya Tuhan Yesus jadi dalam hidup kita. Ku punya Bapa yang baik, yang selalu mengerti dan selalu menyertai. Ayo tunjukkan gandenganmu. Tak kau biarkan ku jalan sendiri. Ayo pegang tangannya yuk. Tanganmu memegangku, memimpin langkahku. Tak terselami jalan-jalanmu. Tapi apa saudara? Selalu menyertai. Ku tak tahu apa yang terjadi. Firman-Mu menuntunku, menerangi jalanku. Ayo sama-sama. Lewati air tak terhanyutkan, lewati api tak terhanguskan. Ku kuat, ku mampu. Sebab apa? Ada tangan Tuhan yang menolong. Lewati air, tak terhanguskan. Amin. Lewati api tak terhanguskan. Ku kuat, ku mampu. Ada tangan Tuhan. Sekali lagi, lewati air, lewati air tak terhanyutkan, lewati api tak terhanguskan. Ku kuat, ku mampu. Ada tangan Tuhan. Mari sembah Tuhan, tetap bergandengan tangan. Saya akan mengurapi saudara. Haleluya. Sampai akhir hidupmu. Maut tidak akan memisahkan. Apapun tidak akan memisahkan. Sampai Tuhan Yesus datang. Sampai di surga. Urapan Tuhan mengalir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Urapan mengalir. Engkau selama-lamanya. Sampai di surga. Menjadi imam-imam Allah. Urapan
Terima urapan Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kalian. Apapun yang terjadi, engkau tetap bersatu. Sebab Allah bekerja dalam hidupmu. Percaya, percaya. Ambil kemuliaan, ambil berkat ilahi, ambil di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, terjadi atasmu. Terima, terima. Korebese karama-ramase, kiaraba-raba. Tuhan urapi terus. Urapanmu mengalir sampai selama-lamanya, menyatu sampai di surga. Oh, rebasana reba. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, suami istri bergandengan tangan. Saya minta urapan Tuhan mengalir. Jamaah, jamaah. Terjadi pemulihan malam hari ini. Terjadi setiap kusta di dalam hidupmu. Tuhan yang menyembuhkan. Asal engkau bergandengan tangan terus. Allah di pihak saudara selama-lamanya. Lewati air tak terhanyutkan. Saya udah makin berdiri. Tak terhanguskan, ku kuat, ku mampu. Ada tangan Tuhan yang menolong. Mari sekarang arahkan tangan Bapak Ibu Saudara. Juga suami istri semuanya arahkan tangan dia. Bu Eli sama Pak Tony maju depan sini. Saya digerakkan Tuhan untuk minta doa. Sini Pak. Sebab saya tidak mau setan mencuri hidup kalian. Karena ketetapan Tuhan selama-lamanya tidak pernah salah. Sebab engkau dipersatukan oleh Allah. Tidak ada satupun yang memisahkan engkau. Engkau hidup dalam kemuliaannya. Mari berkati saudara. Ayo saudara yang berkati. Saya percaya kuasa Tuhan akan dikerjakan. Saya percaya Ibu Eli sebentar akan ke Australia dengan rancangan Tuhan. Mereka kembali ke Indonesia dengan kemuliaan. Bukan dengan kekalahan, tapi kemenangan. Malam hari kami melihat kemenangan. Engkau mengurapi, memberkati hamba-Mu Tuhan. Urapan imam terjadi malam hari ini. Engkau memulihkan hubungan suami istri ini Tuhan. Supaya anak-anak mereka bahagia selamanya. Cucu mereka, cicit mereka menjadi imam. Mereka tidak pernah dihanyutkan oleh air. Walaupun air menerpa mereka, api pun tidak bisa menghanguskan mereka. Sebab ada tangan Tuhan yang pegang hidup mereka. Terjadi, 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 terjadi. Terima kemuliaan Tuhan. Pegang kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Kustamu akan sembuh. Poromu akan sembuh. Tuhan yang menyembuhkan. Ucapkan syukur, buka kedua tanganmu, ucapkan syukur. Oh, hamba berdoa bagi setiap umatmu yang tempat ini juga yang di rumah. Mari saudara, mungkin saudara kesini sendirian. Atau saudara yang masih single. Minta supaya Allah bekerja dalam hidup saudara. Jika saudara memang diteguhkan untuk menikah. Jika saudara diteguhkan untuk berkeluarga. Tetapi yang Tuhan mau hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Engkau akan dihormati. Engkau akan dimuliakan. Entah engkau menikah atau tidak, engkau akan dimuliakan. Orang akan sayang kepadamu. Jangan takut akan kustamu. Allah Maha tahu. Allah bisa memakai siapapun untuk menyembuhkan kustamu. Jangan sungkan, jangan takut. Asal kau hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan berpihak kepadamu. Dia akan bela saudara. Dia akan membuat saudara hidup dalam kemuliaan. Bapak, kami bersyukur malam hari ini. Mari saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ore pasyakaraba ya Bapa. Inilah kami umat-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Malam hari adalah malam kemenangan. Malam hari ini ada malam kepemuliaan. Malam hari Roh Allah bekerja. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Sebab semua telanjang dan terbuka. Kemuliaan-Mu dinyatakan selama-lamanya. Oh, haleluya.
Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari katakan sama-sama, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tepuk tangan buat Tuhan Allah. Kami terima kemuliaan-Mu, kami terima kehormatan-Mu, kami terima pujian dan kuasa-Mu turun atas setiap kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, gereja di mana kami dikembalakan, memuliakan Engkau dan Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Bapa, bagi Tuhan Yesus dan Roh Kudus selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan di tempat ini maupun live streaming bersama saya, katakan amin.